Tiga, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian karena telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang hari ini menyaksikan video ini dan belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berdiskusi dalam tema-tema yang lainnya. Baik, kawan-kawan sekalian, untuk tema kali ini ada sedikit diskusi singkat kita terkait dengan satu topik yang sudah lama saya janjikan terkait dengan ujaran kebencian. Tapi untuk topik ini akan saya kaitkan dengan kebebasan akademik atau kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam suatu perguruan tinggi. Karena pada umumnya kita khawatir ketika kita menyampaikan suatu data dalam suatu mimbar akademik, tapi ternyata bisa berujung pada sangkaan ujaran kebencian karena telah nyerempet fakta tersebut ke pihak-pihak lain yang mungkin tidak berkenan dengan isi dari apa yang kita sampaikan, fakta-fakta yang kita berikan, kawan-kawan sekalian. Ada dua poin yang akan kita bahas pada diskusi kita kali ini, kawan-kawan sekalian, yaitu poin yang pertama terkait dengan apa saja perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, dan yang kedua, apa sebetulnya kebebasan mimbar akademik dan kenapa kita kaitkan kebebasan mimbar akademik ini dengan kemungkinan adanya dugaan ujaran kebencian dalam suatu mimbar akademik atau berpotensi untuk menimbulkan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, kawan-kawan sekalian. Yang pertama terlebih dahulu, terkait dengan ujaran kebencian, kawan-kawan sekalian. Kita sering mendengar ada permasalahan-permasalahan, ada kasus-kasus hukum yang melibatkan para pihak yang dianggap atau dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ujaran kebencian. Nah, apa sebetulnya atau bentuk-bentuk perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, kawan-kawan sekalian? Nah, Polisi Republik Indonesia membuat surat edaran nomor 6/10/2015 terkait dengan penanganan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Setidaknya ada 7 perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk ujaran kebencian, di mana 7 perbuatan ini diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang di luar KUHP, Undang-Undang ITE misalnya. Yang pertama yang termasuk dalam ujaran kebencian yaitu satu penghinaan. Ya, kita tahu persis penghinaan dalam KUHP diatur sejak lama, sejak era Belanda dan sampai hari ini masih dipergunakan sebagai norma atau sebagai aturan untuk diterapkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan penghinaan atau menurunkan martabat orang lain di muka umum. Yang kedua yaitu perbuatan pencemaran nama baik. Ini juga sangat sering sekali dipergunakan, tidak hanya dalam KUHP, tapi juga dalam Undang-Undang ITE pun ada muatan ketentuan terkait dengan pencemaran nama baik. Yang ketiga yaitu perbuatan penistaan. Beberapa tahun yang lalu kita tentunya tahu persis ada perbuatan penistaan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat berdampak panjang sekali. Walaupun sudah selesai perkara ini, tapi gaungnya masih sampai hari ini kita masih mendengar tentang perbuatan yang dianggap sebagai bentuk penistaan seperti ini. Yang keempat yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Walaupun ini sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, tapi perbuatan ini masih dianggap sebagai bagian dari ujaran kebencian walaupun setelah adanya surat edaran Polri ini perbuatan ujaran kebencian sudah perbuatan tidak menyenangkan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk pasal di dalam KUH pidana. Yang berikutnya yaitu provokasi. Nah, kita seringkali mendengar istilah provokasi ketika ada demonstrasi, ada penyampaian aspirasi di depan publik. Kita mengenal ada seseorang yang dikategorikan sebagai provokator. Tapi ada juga istilah menghasut. Nah, undang-undang membedakan, SE ini membedakan mana provokasi, mana perbuatan menghasut. Dan yang terakhir yaitu memberikan berita bohong. Nah, ujaran-ujaran kebencian ini kawan-kawan sekalian yang dikategorikan sebagai bentuk ujaran kebencian menurut SE ini itu memiliki syarat dan ketentuan berlaku tertentu, yaitu syaratnya hal-hal ini eh,
pencemaran nama baik ini, kemudian penghinaan, penyebaran berita bohong ini, yang ketika itu dilakukan, ini dapat mengakibatkan konflik sosial atau dapat memunculkan diskriminasi terhadap seseorang, golongan, ras, pandangan politik, bahkan sampai pada orientasi seksual tertentu. Jadi kalau dahulu kita seringkali mendengar istilah persekusi, nah sekarang ada istilah lain yaitu ujaran kebencian yang ini dikhawatirkan ketika ujaran kebencian ini disampaikan secara meluas itu akan berdampak pada persekusi pada kelompok orang tertentu yang disampaikan ujaran kebencian tersebut. Kondisinya berbeda kawan-kawan sekalian antara saat ini dengan 5 atau 10 tahun yang lalu misalnya. Ketika ada seseorang melakukan penghinaan di muka umum kepada seseorang yang lainnya, misalnya saya melakukan penghinaan kepada orang yang lain misalnya, di ruang terbuka, yang tahu mungkin hanya orang di sekitar wilayah itu. Tapi hari ini ketika saya melakukan penghinaan di media sosial, tidak hanya orang di wilayah tertentu tersebut, bahkan orang yang tidak kenal sama sekali, orang tidak tahu dengan orang yang saya hina itu, akhirnya jadi tahu bahkan orang itu ada di ujung dunia yang lain misalnya. Saya di Indonesia, melakukan penghinaan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu di Indonesia. Karena media sosial ini ada di seluruh wilayah di dunia, orang di Eropa sana bisa tahu bahwa saya menghina si A misalnya. Nah, ini yang kemudian karena yang saya hina tidak terima atau karena lain sebagainya akan berakibat saya dipersekusi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian berdampak pada suatu kerusuhan sosial. Ini yang dianggap sebagai hal yang dilindungi oleh ujaran kebencian. Saya menceritakan tentang misalnya keburukan seseorang, kelompok tertentu misalnya. Ada kelompok A yang begini, begini, begini. Akibatnya karena ujaran saya seperti itu, akhirnya semua orang memusuhi kelompok yang saya sebutkan dalam cerita tadi itu. Nah, akhirnya apa yang saya sampaikan ini berdampak pada kondisi kerusuhan sosial, akhirnya orang memusuhi kelompok tersebut dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai ujaran kebencian. Nah, kenapa saya kaitkan dengan kebebasan mimbar akademik kawan-kawan sekalian? Bahwa jangan lupa bahwa perguruan tinggi ini memiliki suatu hak yang disebut dengan kebebasan mimbar akademik. Kebebasan ini dilindungi oleh satu Undang-Undang Dasar sebagai hak asasi untuk kebebasan berkumpul dan berserikat dalam pasal 28E Konstitusi kita, juga diatur di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Disebutkan di situ bahwa perguruan tinggi wajib melindungi kebebasan dalam mimbar akademik berekspresi dalam menyampaikan fakta-fakta akademis yang dia bangun, baik oleh dosen, mahasiswa maupun sivitas akademik yang di lingkungan perguruan tinggi. Tapi bagaimana dengan kondisinya seperti saat ini kawan-kawan sekalian? Misalnya dalam perkuliahan normal, saya punya kebebasan berakademik yang luar biasa. Saya bisa menyampaikan materi saya secara bebas di dalam ruang perkuliahan karena ini adalah wilayah saya, yurisdiksi saya. Materi yang saya ampu itu kecenderungannya terkait dengan hukum pidana dan biasanya materi yang saya mampu adalah terkait dengan korupsi misalnya. Saya khawatir saat ini ketika saya menyampaikan materi perkuliahan tentang korupsi dengan memberikan contoh kasus misalnya yang kebetulan melibatkan sekelompok partai politik, melibatkan sekelompok pejabat yang sudah divonis terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kemudian mereka melakukan pelaporan kepada saya karena saya dianggap menghasut, dianggap memprovokasi mahasiswa untuk melakukan kebencian terhadap sekelompok partai politik tersebut, sekelompok orang tersebut dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bisa dibenturkan dan apakah sivitas akademika, dosen, mahasiswa dapat dilindungi oleh undang-undang ketika kita melakukan kebebasan akademik ini dibebaskan atau dilindungi dari yang namanya ujaran kebencian tersebut. Itu kalau kondisinya dalam kondisi perkuliahan normal. Bagaimana seandainya perkuliahannya seperti hari ini kawan-kawan sekalian? Setiap hari kita perkuliahan menggunakan media virtual. Jadi saya perkuliahan menggunakan Zoom meeting atau Google Meet misalnya. Nah, suatu ketika saya menyampaikan suatu teori, menyampaikan fakta-fakta yang kebetulan contoh-contoh kasus yang kebetulan melibatkan pejabat negara misalnya.
Kemudian ada mahasiswa yang merekam isi yang saya sampaikan dalam perkuliahan virtual saya tadi itu. Dia mempublikasi di, media sosial yang tampak muka saya, yang melakukan publikasi mahasiswa saya. Tapi kan saya yang menyebarkan, dianggap melakukan provokasi, dianggap melakukan penghasutan. Misalnya kalau seandainya ada pihak yang terlibat, ada pihak yang saya singgung di situ dan dia tidak terima. Apakah saya dapat dilindungi oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi? Apakah saya akan dilindungi oleh kampus di mana saya bernaung? Karena itu dianggap sebagai eee, ruang akademis saya menyampaikan fakta, saya tidak menghasut, saya menyampaikan data. Tapi kebetulan itu terkait dengan para pihak yang kebetulan tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ini yang kemudian jadi agak agak bersinggungan kawan-kawan sekalian dan saya tidak bisa menjawab itu terus terang dan masih menjadi tanda tanya hari ini untuk bahan diskusi kita. Apakah kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh Civitas Akademika dapat melindungi Civitas Akademika ketika nanti akan berhadapan dengan yang namanya ujaran kebencian? Karena yang kita sampaikan terkadang itu kita tidak sadar bahwa kita telah memberikan satu fakta-fakta dalam suatu perkuliahan yang ternyata itu dianggap menyerang salah satu pihak. Nah, ini yang kemudian jadi sulit. Nah, kalau kita melihat data juga kawan-kawan sekalian, menurut Badan Pusat Statistik, indeks demokrasi Indonesia ini menurun sebagaimana data yang ada di sini kawan-kawan sekalian. Bahwa kalau kita lihat indeks kita menurun mulai dari, indeks terkait dengan, kebebasan kita menyampaikan pendapat, kebebasan kita menyampaikan kritik, kita menurun di beberapa tahun terakhir karena ada kekhawatiran ketika kita menyampaikan, kritikan, kebebasan berpendapat kita, bahkan dalam ruang akademis sekalipun, kita dapat dianggap sebagai, bentuk perbuatan tidak menyenangkan, bentuk perbuatan pencemaran nama baik, bahkan dikategorikan sebagai ujaran kebencian untuk memprovokasi sekelompok orang, untuk memprovokasi kelompok orang, menghasut orang tertentu agar membenci orang yang lainnya. Kita tidak ke arah situ karena kita wilayahnya wilayah akademis, tapi terkadang memang, kita tidak bisa, tidak untuk memberikan contoh-contoh perkara, sudah diputus oleh pengadilan, sudah inkrah oleh pengadilan, tapi itu tetap melibatkan orang-orang tertentu. Nah, ini yang agak susah susah untuk kita kita gapai kawan-kawan sekalian karena kita berurusan dengan, hukum di sini. Di satu sisi kita dilindungi oleh aturan, di satu sisi kita dilindungi oleh, undang-undang kebebasan mimbar undang-undang pendidikan tinggi terkait dengan kebebasan mimbar akademik, tapi di sisi yang lain kita juga dibayang-bayangi dengan yang namanya, aturan tentang ujaran kebencian. Ada 7 bentuk ujaran kebencian, 6 malah kalau saat ini karena perbuatan tidak menyangka sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Kita dapat dianggap menghina sekelompok orang kalau ternyata data dan fakta kita itu dianggap karena menghina itu kan susah. Kita nggak punya niat untuk menjatuhkan martabatnya, tapi orangnya merasa terhina karena data fakta yang kita berikan. Akhirnya kita dapat dianggap melakukan penghinaan. Kita dapat dianggap pencemaran nama baik. Walaupun itu fakta yang kita berikan, tapi yang bersangkutan tidak terima dengan hal itu. Kita dianggap sebagai bentuk perbuatan provokasi, perbuatan menghasut, menyampaikan berita bohong. Padahal ini fakta-fakta yang kita berikan berdasarkan data-data yang kita peroleh dari riset misalnya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Saya di sini tidak memberikan kesimpulan bahwa kita pasti akan dilindungi, tidak. Tapi faktanya kita punya regulasi, kita punya aturan bahwa kebebasan berakademik itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi di sisi yang lain, ketika kita menggunakan hak kebebasan mimbar akademik itu, jangan lupa juga bahwa kita juga dibatasi dengan aturan yang namanya ujaran kebencian. Salah-salah kalau kita meleset. Bahkan saya juga sangat berhati-hati memilih kata dalam konten kali ini, dalam podcast kali ini, karena salah-salah ketika saya salah salah memilih kata dalam konten ini, saya juga akan berhadapan dengan ujaran kebencian karena saya tidak punya maksud sama sekali untuk merendahkan martabat seseorang. Saya tidak pernah punya maksud sama sekali untuk menghina seseorang. Tapi ternyata ada pihak yang terhina karena itu. Itu di luar kewenangan saya dan saya tidak bermaksud untuk itu. Tapi kan susah membuktikan bagaimana caranya. Saya tidak niat untuk menghina seseorang. Bagaimana caranya bahwa fakta yang saya berikan, data yang saya berikan itu ternyata dianggap mencemarkan nama baik pihak tertentu. Ini sulit sekali kita di wilayah abu-abu
yang saya sulit sekali untuk, memastikan bahwa kita aman ketika menyampaikan seperti ini. Bahkan kemarin kita tahu persis presiden memberikan apa ya, mandat bahwa masyarakat silakan kritik pemerintah, masyarakat harus lebih berani mengkritik pemerintah. Apakah ini betul? Kemudian presiden juga memberikan himbauan undang-undang ITE harus direvisi supaya masyarakat tidak terjaring dengan yang namanya ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tapi sepanjang itu belum diubah, sepanjang ini tidak dalam bentuk norma, kita tetap harus berhati-hati dan memilih kata dengan baik karena yang kita sampaikan terkadang itu berisi kebenaran, tapi ada pihak lain yang menganggap itu suatu hal yang di luar kebenaran. Sehingga eh, topik diskusi kita hari ini cukup singkat kawan-kawan sekalian. Ada dua hal yang kita sandingkan, yaitu tentang kebebasan mimbar akademik dikaitkan dengan potensi adanya ujaran kebencian yang ketika kebebasan ini kita ambil, kita lakukan, ini berpotensi bertabrakan dengan regulasi terkait dengan ujaran kebencian. Itu dulu kawan-kawan sekalian, sangat singkat dari saya. Tetap sehat selalu, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Salam sehat, saya T. Effendi, sampai jumpa.